Shalom, good morning all children. How are you today? I am great, good student. Welcome to Harapan Bangsa to School Batam. Before we learning, let's prepare our Bible. Oke, prepare your Bible. Siapkan Alkitabnya di rumah. Karena kita akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Next, prepare your book, your pencil, your rubber, all your school equipment. Oke, siapkan semua peralatan sekolahnya. Oke, good student. Now let's pray together. Close your eyes and fold your hands. Dear Jesus, we thank you, Lord, for your blessing. This time, we want to learn together. Bless us with your wisdom so we can understand and your will be done in our life. Thank you, Lord Jesus. In Jesus' name, we are ready for learning today. Haleluya. Amen. Oke, good student. Nah, anak-anak teacher, kita belajar lagi tentang pelajaran agama ya. Kita belajar tentang aku dan keluargaku. Nah, lanjutan yang kemarin ya anak-anak teacher. Setiap anggota keluarga mempunyai tugas dan kegiatan yang berbeda-beda. Iya, pasti berbeda-beda kan? Antara papa, mama, dan juga anak-anak di rumah. Tugas dan kegiatannya beda-beda. Nah, seorang ayah bertugas sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup keluarganya. Misalnya, kerja mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Nah, pasti papa kalian juga punya pekerjaan yang berbeda-beda kan antara satu dengan yang lainnya. Ada yang sebagai pegawai, ada yang kerja di perusahaan, ada yang polisi, dan lain sebagainya. Nah, begitu juga seorang ibu, anak-anak semua. Seorang ibu bertugas mengatur dan mengelola rumah tangga. Iya, ibu yang mengatur persediaan makanan, apa yang dibutuhkan di rumah. Anak-anak perlu minum susu, misalnya perlu beli beras, perlu beli lauk pauk, ikan, ayam di rumah. Nah, itu yang mengatur adalah ibu di rumah. Nah, tugasnya beda kan dengan ayah. Demikian juga orang tua mempunyai kewajiban. Kewajiban itu apa, teacher? Kewajiban itu adalah hal yang harus dilakukan. Nah, orang tua mempunyai kewajiban untuk merawat dan mendidik anak-anaknya sampai dewasa. Kenapa ya perlu dirawat dan dididik oleh orang tua? Karena kalian masih kecil, perlu dibimbing sama orang tua. Nah, bersyukur ya ada orang tua. Nah, kalau begitu anak-anak kewajibannya apa? Apa yang harus dilakukan oleh anak-anak? Anak-anak mempunyai kewajiban di dalam keluarga, yaitu menghormati dan mentaati serta membantu pekerjaan dalam keluarga. Kalau mamanya sibuk tuh lihat di gambarnya lagi nyapu. Ngapain lewat-lewat ya? Main-main? No, harus ikut membantu yang rajin ya kan anak-anak teacher semuanya. Iya, harus suka berdoa untuk papa dan mama. Iya, supaya Tuhan memberkati dalam kesehatan, dalam pekerjaan. Karena apa? Setiap anggota keluarga harus saling mengasihi. Iya, Tuhan mau supaya semua keluarga itu saling mengasihi. Nah, anak-anak teacher, mengasihi itu diwujudkan dengan saling berbagi, saling peduli, saling memaafkan, juga saling menolong satu dengan yang lainnya. Lihat tuh kan, di rumah lagi bersama-sama membersihkan rumah.
Iya, saling tolong menolong. Kalau ada yang bersalah harus mau memaafkan, juga mau saling berbagi. Ya, kalau punya makanan harus mau berbagi sama kakaknya sama adiknya. Juga saling peduli. Peduli gimana, teacher? Kalau ada yang sakit, kakaknya didoakan, diantar makanannya. Begitu, itu namanya peduli. Oke, mengerti anak-anak teacher semuanya? Nah, good semuanya. Kalian juga di rumah jadi anak-anak yang taat ya dengan orang tua, menghormati orang tua yang sudah merawat dan juga mendidik. Oke, anak-anak teacher semuanya. Ya, tugasnya hari ini adalah di halaman 42. Di kolom itu ya, kolom yang di bawah cerita tentang piknik. Siapa sajakah yang tinggal di rumahmu? Apakah tugas mereka dalam keluarga? Yang pertama bisa diisi papa, ayah, atau mama. Tugasnya misalnya bekerja, ya. Nah, bekerja untuk mencari nafkah. Nafkah itu apa, teacher? Untuk kebutuhan hidup. Nah, yang kedua misalnya kakak. Kakak tugasnya apa? Kakak tugasnya misalnya kakaknya masih sekolah. Tugasnya adalah sekolah dengan baik, belajar dengan baik. Nah, yang ketiga siapa? Misalnya namamu Jonathan atau Jeremy atau Carlos atau May atau Edsel atau Unedo atau Senara. Oke? Atau Agara. Nah, bisa ditulis ya. Yang kelima siapa? Adik misalnya. Adik tugasnya apa? Adik tugasnya adalah misalnya masih kecil, makan dan minum susu dengan baik. Misalnya contohnya seperti itu ya. Iya. Terus siapa lagi di rumah? Misalnya ada sepupu atau siapa saja bisa dituliskan dengan tugasnya ya anak-anak teacher semuanya. Dapat dimengerti tugasnya, gampang kan? Sekarang mari kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur untuk berkat dan anugerah Tuhan bagi kami. Kami boleh belajar lagi tentang keluarga. Bagaimana Tuhan mau supaya kami menjadi anak-anak yang taat, menghormati orang tua di dalam keluarga. Kami juga menunjukkan kasih kami kepada orang tua dengan suka menolong, rajin belajar, dan juga selalu dengar-dengaran akan nasihat orang tua. Terima kasih Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Okay, thank you all children. God bless you. Thank you all parents. God bless you.